Perkenalkan, nama saya Santia dengan NIM 262135805. Dengan di sini ada jawaban UAS saya untuk deep learning dengan nomor 1 dengan tahun ajaran 2024-2025. Dimulai dengan melakukan import zip ya, import library dengan gzip dan numpy, di mana gzip ini digunakan untuk mengunzip folder dataset kita ya. Kemudian kita membuat fungsi yang untuk membaca dataset bagian gambar dan dataset bagian labelnya. Di sini kemudian kita melakukan unggah data untuk membaca pada function sebelumnya ya, di mana image itu train image, labels itu train labels, image test itu data gambar test, kemudian label test itu data label test. Kemudian kita mencoba untuk plotting dengan indeks ketiga dari image training ya, di mana menunjukkan label 9 dengan gambar berupa gaun. Kemudian di sini diminta untuk melakukan dimensi reduction dengan menggunakan pendekatan autoencoder. Dan kemudian lakukan loading data serta tampilkan contoh data yang digunakan. Ini sudah sebelumnya ya, yang ini. Kemudian kita pisahkan dataset menjadi 80% training set, 10% validation set, dan 10% test set dengan jumlah data yang stratified atau seimbangnya. Kemudian buat arsitektur baseline-nya sesuai dengan gambar yang ada di soal. Langkah ketiganya kita gabungkan dulu data image-nya masing-masing, data image train dan image test-nya menjadi satu dalam data image. Kemudian data labelnya kita gabungkan label train, data label test menjadi data label. Ini agar lebih memudahkan dalam splitting data-nya. Kemudian kita untuk melihat apakah data sudah bergabung dengan baik, kita mengeprint jumlah gambar dan labelnya. Masing-masing itu 70.000 yang sama ya artinya ya. Jadi itu seimbang. Tidak ada missing value-nya artinya. Kemudian kita lakukan import library lagi menggunakan kita sklearn dan TensorFlow untuk import test split untuk splitting datasetnya ya, kemudian TensorFlow untuk modelnya. Kemudian skimage untuk kita import SSIM untuk evaluasi matriksnya nanti. Kemudian kita lanjutkan dengan meng-split dataset menjadi training, validation, dan set. Di mana kita inisiasi dengan nilai X, di mana nilai X itu data image yang kita ubah jadi array. Dan nilai Y data label yang diubah jadi array. Nah, data X dan Y ini kemudian kita split dengan size-nya 0,2 dengan stratify-nya yes ya, dengan data Y-nya. Kemudian ada randomnya agar mendapatkan data secara random dengan ukuran 80% training dan 20% temporary. Kemudian 20% temporary ini kemudian kita bagi lagi menjadi setengah dengan stratify juga dan random state juga untuk mendapatkan 10% validation dan 10% testing. 10% testing. Kemudian setelahnya kita mengecek extended shape untuk melihat apakah dataset sudah splittingnya sudah berjalan dengan baik. Di sini kita dapat lihat ekstremnya ada 56.000 data dan ukuran masing-masing gambar image itu size-nya itu 28x28. Kemudian kita melakukan normalisasi data pada masing-masing data itu ya. Jadi extend export test ini kemudian kita ubah data type-nya menjadi float 2 dan bagi menjadi 255,0 agar range datanya dari 0 sampai 1 saja. Kemudian setelah dinormalisasi kita melakukan reshape agar masing-masing data dari extend export ini ukurannya itu 784 ya, jadi tidak ada ukuran yang berbeda. Kemudian kita melakukan import library lagi dari Keras untuk mengimport model dengan layer-layernya seperti input dan confirmation dan lain-lain. Kemudian kita lanjutkan dengan langkah ke-6 membangun autoencoder.
Dimulai dengan inisiasi inputnya dengan input shape-nya 28 kali 28 karena shape image kita 28 kali 28. Kemudian lapisan encodernya terdiri dari confidential 2D untuk mengekstrak fitur menggunakan filter kernel size 3,3. Kemudian kita max pooling agar mengurangi dimensi fitur agar agar tidak terlalu banyak data, namun data-data penting masih tetap ada tertahan ya. Kemudian kita flatten agar datanya itu menjadi vektor 1D, 1D. Kemudian kita dense agar data sebelumnya itu neuron-neuron sebelumnya terhubung. Kemudian kita lanjutkan dengan decoder. Dimulai dengan dense juga untuk neuronnya agar terhubung ya. Kemudian kita reshape agar ukurannya itu 14 kali 14. Kemudian kita upsampling agar meningkatkan dimensi peta fiturnya. Jadi ini seperti kebalikan dari max pooling ya. Kemudian kita convolutional 2D lagi dengan activation value dan convolutional 2D lagi dengan activation sigmoid, di mana activation sigmoid ini berguna kita untuk klasifikasi. Kemudian kita inisiasi modelnya dengan inputnya itu input image dan outputnya itu decoded output. Kemudian kita compile image tersebut dengan optimizer Adam dan loss-nya itu kita menggunakan acuan binary cross entropy. Setelahnya model itu kemudian kita latih dengan input-nya itu 10, base size 256, shuffle-nya itu true, jadi datanya itu random. Kemudian validation datanya itu expal, untuk data trainingnya itu expand. Dilanjutkan dengan plotting ya, plotting hasil dari epoch tadi kita sebenarnya bisa lihat dari angka-angkanya juga kalau ini tuh epoch-nya itu berjalan dengan baik ya. Namun kita dapat lihat juga agar lebih memudahkan kita ada plotting di sini, di mana pada bagian awal ini ada terdapat cukup jarak ya, berbeda jauh fall loss dengan loss-nya, di mana pada bagian ini sebenarnya normal karena model baru model itu baru belajar ya. Kemudian pada akhirnya loss itu semakin mendekati ya dengan loss ya. Jadi ini modelnya tuh artinya belajar dengan baik. Kemudian kita coba evaluasi dengan SSIM ya yang sebelumnya kita import. Di mana SSIM ini kita prediksi pada data testing, di mana pada masing-masing data test itu kita hitung SSIM-nya, kemudian kita simpan pada SSIM values. Nah, SSIM values ini kemudian kita gunakan untuk mencari rata-rata dari SSIM. Nah, rata-rata SSIM inilah yang digunakan sebagai metrik akurasi dari autoencoder kita. Kemudian kita melakukan plotting lagi untuk melihat 10 data citra asli dan 10 data citra distorsi. Di sini kita lihat ya bahwa average SSIM, akurasi SSIM itu dari model dengan baseline strukturnya yang sama dengan di soal itu 78%. Dan pada gambar-gambar yang bagian detail seperti sepatu high heels, kaos ini, jaket dan gaun dan jaket ini masih banyak yang kurang bagian detailnya, garis-garisnya masih cukup kabur, sehingga ini masih perlu ditingkatkan. Nah, kemudian pada soal berikutnya kita diminta untuk melakukan hyperparameter tuning agar kinerja modelnya meningkat ya. Di sini kita import optimizer Adam karena kita akan mengubah bagian autoencodernya. Untuk autoencodernya sendiri untuk garis besarnya itu masih sama codingannya dengan yang sebelumnya dengan baseline-nya. Cuman saya menambahkan layer dropout sebelum flatten pada encoder agar mengurangi terjadinya overfitting pada model. Selain itu, saya menambahkan saya mengubah learning rate dari model menjadi 0,0001. Dimana kalau sebelumnya itu kita optimizernya menggunakan Adam secara langsung, yang menggunakan defaultnya yaitu 0,001, nolnya cuma 2 aja, itu masih berbeda ya. Yang ini karena nolnya ada 3 menjadi lebih terperinci. Kemudian kita lanjutkan dengan melatih model.
Untuk, data-datanya masih sama, berbedanya di epoch-nya itu menjadi 50. Kenapa 50? Karena saya sudah mencoba untuk epoch-nya ada 20, 30, itu masih kurang dibandingkan dengan yang 50 untuk nilai SSIM-nya. Kemudian batch size-nya 16 agar datanya itu menjadi lebih terperinci. Setelah melakukan epoch, kita melakukan plotting lagi. Di sini cukup berbeda ya untuk hasil plottingnya ya. Dari bagian awal itu, palos dan loss-nya itu sangat dekat. Jadi ini benar-benar modelnya itu belajarnya sangat detail. Namun jika ini terlalu berlangsung lama atau datasetnya sedikit, ada kemungkinan model mengalami ada overfitting. Kemudian kita melakukan evaluasi SSIM dengan pada data ekspres lagi ya. Ini sama dengan codingan sebelumnya. Dan kita mendapatkan average SSIM-nya itu sebesar 89,37%. Jadi ini meningkat 10% dibandingkan data sebelumnya ya, model sebelumnya yang menggunakan struktur baseline original. Dan kita juga bisa melihat pada data plottingnya kita, ini cukup berbeda ya. Untuk bagian cost yang ini, ya garis-garisnya cukup lumayan cukup tajam. Dan bagian lingkaran ini garis-garisnya juga lumayan lebih terperinci. Kalau untuk bagian sepatu high heel ini, untuk bagian lubang bagian atasnya lumayan sudah ada ya, karena sebelumnya itu tidak ada, jadi ini lebih detail. Kalau untuk bagian jaket dan jaket yang satu ini masih agak kurang, dikarenakan ini itu detailnya lumayan banyak ya, karena akurasinya baru 89,37%, ini masih kurang mumpuni untuk bagian yang detailnya. Nah, jika dibandingkan yang mana lebih bagus? Yang lebih bagus itu model yang mengalami hyperparameter tuning. Di mana hasil hyperparameter tuning itu lebih bagus ya, dengan hasilnya 89,30%. Hal ini tuh terjadi karena adanya yang pertama ada dropout ya, karena kita mengurangi overfitting sehingga model belajar dengan lebih baik. Kemudian kita ada learning rate-nya yang lebih kecil, sehingga model lebih belajar lebih terperinci. Kemudian kita menambah jumlah epoch sebanyak 50 kali dan basis sebanyak 16 kali, jadi belajarnya lebih berkali-kali sebanyak 50 kali dengan datanya itu setiap epoch itu terperinci. Sehingga hasilnya akurasi SSI modifikasi atau tuning ini bisa lebih tinggi dibandingkan yang original. Sekian untuk video nomor satunya. Terima kasih.